Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Erna Stiani selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Mercu Buana. Perkenalkan sebelumnya nama saya Syarin Alia Sudrajat dengan NIM 432190100157. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Selanjutnya, yang pertama, saya akan membahas tentang fenomena. Perekonomian global saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan dalam negeri. Persaingan membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerjanya supaya tujuannya dapat tercapai. Salah satu sektor yang berpengaruh pada perekonomian global adalah sektor properti dan real estate. Fenomena yang terjadi terhadap nilai perusahaan tercermin dari emiten sektor properti dan real estate, yaitu PT Bumi Serpong Damai. Industri properti yang memiliki tantangan yang cukup berat di tahun 2018 kemarin memberikan dampak terhadap pencapaian laba PT Bumi Serpong Damai, di mana emiten properti ini membukukan labanya hanya sebesar 1,29 triliun dan anjlok sebesar 73,7% dibandingkan tahun sebelumnya, labanya yang mencapai 4,92 triliun. Next. Fenomena yang kedua. Fenomena yang mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate yang kedua juga terjadi pada perusahaan PT Pollux Property Indonesia. Dilansir dari marketbusiness.com, tahun 2021, sektor properti dan real estate menempati posisi paling buruk sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per penutupan perdagangan 2021, Indeks IDX sektor properti dan real estate terpantau mengalami koreksi sebesar 14,91% secara year to date, sekaligus menjadi sektor dengan kinerja paling buruk di antara lainnya. Analis Philip Sekuritas, Anugrah Zamzami Nasser menuturkan, sepanjang tahun berjalan, kinerja sektor IDX Prop tertekan. Penyebab utamanya adalah penurunan saham pada PT Pollux Property Indonesia yang anjlok sebesar 60,80% secara year to date. POL memiliki kapitalisasi yang terbilang besar di sektor properti dan real estate, bahkan menduduki posisi kelima terbesar. Alhasil, kinerjanya ikut menyeret indeks IDX Prop jauh ke bawah. Di sisi lain, POL dinilai sudah banyak membukukan kenaikan pada tahun 2019 dan akhir 2020. Lalu secara volume perdagangan cenderung tidak liquid. Begitu pula secara valuasi sudah cenderung mahal. Dalam kegiatan berbisnis, perusahaan yang berorientasi pada laba akan sangat mementingkan nilai perusahaan. Hal ini karena untuk mensejahterakan pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya. Nilai perusahaan merupakan besarnya nominal yang ditetapkan jika sebuah perusahaan dijual sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya. Hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Nilai perusahaan menjadi suatu alat ukur mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, seperti pada fenomena yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa nilai perusahaan betul-betul berpengaruh jika terjadi penurunan, khususnya pada sektor properti dan real estate. Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan tersebut, perusahaan harus mencukupi kebutuhan dananya agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Karena kinerja yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan serta harga saham perusahaan tersebut dan mencerminkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah teori penelitian. Teori penelitian yang saya pilih ada 2. Yang pertama adalah teori sinyal dan yang kedua adalah teori keadilan. Teori sinyal menurut Raharja dan Fernandar, signaling teori adalah suatu tindakan perusahaan yang digunakan sebagai petunjuk para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek dari perusahaan.
sinyal dapat berbentuk informasi yang menggambarkan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibanding perusahaan lain. Informasi tersebut berguna untuk investor karena informasi tersebut menyajikan keterangan, gambaran, atau catatan yang berkaitan dengan keadaan perusahaan, baik keadaan masa lalu ataupun keadaan masa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara memberikan sinyal kepada pihak di luar perusahaan seperti investor dalam bentuk informasi keuangan yang terpercaya. Hasil informasi keuangan tersebut dapat memberikan sinyal apakah perusahaan memiliki peluang yang baik atau buruk di masa yang akan datang. Jika informasi keuangan memiliki penilaian yang baik, maka informasi yang akan diterima oleh investor merupakan kabar baik sehingga para investor dapat tertarik untuk melakukan perdagangan saham yang akan berujung pada perubahan harga saham. Lalu teori keagenan menyatakan dalam perusahaan terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan, yaitu investor, dan manajer sebagai pengendali perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan mengakibatkan akan terjadi konflik antara pemilik dan pengelola. Teori keagenan ini berkaitan dengan nilai perusahaan karena adanya konflik antara agen dan juga prinsipal tersebut. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajemen diharapkan bertindak dan mengambil keputusan untuk kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menyatakan semua individu berhak bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer biasanya terletak pada bagaimana memaksimalkan manfaat pemegang saham atau prinsipal dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima. Perbedaan besar inilah yang memicu terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Lalu selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Untuk X1, saya memilih keputusan investasi, X2 tentang kebijakan dividen, dan X3 tentang ukuran perusahaan. Dalam keputusan investasi, peneliti pertama yaitu Feni Alvita Piristina dan Khairunisa menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu peneliti kedua yaitu Hesti Setiorini Pamungkas dan Abriani Puspaningsih menyatakan keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu, untuk peneliti ketiga yaitu Jesilia dan Sri Purwaningsih menyatakan keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk peneliti terakhir yaitu Nur Triani dan Deden Tarmidi menyatakan keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu, untuk X2 yaitu kebijakan dividen, untuk peneliti pertama, Feni Alvita Piristina dan Khairunisa menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti kedua, Hesti Setiorini Pamungkas dan Abriani Puspaningsih menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti ketiga, Jesilia dan Sri Purwaningsih menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti selanjutnya, Fahrana Oktaviarni, Yeti Murni, dan Bambang Suprayitno menyatakan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti kelima, Nur Triani dan Deden Tarmidi menyatakan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan untuk peneliti terakhir, Muhammad Wahyu Hidayat dan Trionowati menyatakan kebijakan dividen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk X3, yaitu ukuran perusahaan, peneliti pertama Hesti Setiorini Pamungkas dan Abriani Puspaningsih berpendapat ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti kedua, Dina Safrina Dwi Astuti dan Faya Juliana Dilak berpendapat ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti ketiga, Fahrana Oktaviarni, Yeti Murni, dan Bambang Suprayitno menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk peneliti selanjutnya, Riana dan Diah Iskandar menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kelima,
Peneliti yang kelima yaitu Angrita Denziana dan Winda Monica menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk peneliti terakhir, Agustina Koeriah menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu selanjutnya adalah hipotesis serta rangka penelitian. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa X1 yang saya pilih di sini adalah keputusan investasi, X2 yang saya pilih ada kebijakan dividen, X3 yang saya pilih adalah ukuran perusahaan, dan variabel independen variabel Y-nya adalah nilai perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan terkait pengalokasian dana yang dilihat dari sumber dana maupun penggunaan dana untuk investasi jangka panjang maupun pendek. Keputusan investasi ini diawali dengan ketepatan penetapan total nominal aktiva, lalu akan menghasilkan investasi yang baik. Hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan keputusan investasi dengan nilai perusahaan yaitu apabila keputusan investasi memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi serta tingkat risiko tertentu, lalu perusahaan dapat mengelolanya dengan baik, hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan dan akan berdampak pada meningkatnya kemakmuran para pemegang saham. Lalu untuk yang kedua, X2, yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, yaitu kebijakan dividen berkaitan dengan kebijakan yang menjelaskan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Dividen merupakan laba bersih setelah pajak yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Semakin besar dividen yang akan dibagikan, maka semakin kecil laba ditahannya. Hubungan pengaruh kebijakan dividen dengan nilai perusahaan adalah apabila manajer perusahaan memilih untuk membagikan laba dalam bentuk dividen, hal ini akan mengurangi laba yang akan ditahan sehingga dapat mengurangi kemampuan sumber dana perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba, maka akan menambah dan memperkuat sumber dana serta dapat melakukan ekspansi perubahan. Dengan melakukan ekspansi perubahan ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan baik untuk pengelola perusahaan maupun para pemegang saham. Dan besar kecilnya dividen merupakan kebijakan manajemen perusahaan yang mana akan mempengaruhi harga saham dan juga nilai perusahaan. Lalu untuk X3 yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan sesuatu yang menunjukkan kekuatan finansial suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan semakin besar modal yang ditanam. Hal ini akan mempengaruhi besarnya total penjualan serta perputaran uang dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Hubungan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, yaitu besar kecilnya ukuran perusahaan, dapat dinilai dari nilai equity, total penjualan, dan total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan investor untuk membeli saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Hal ini akan mempengaruhi harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Maka dari itu, dari hasil rangka ini, peneliti memiliki dugaan sementara dalam penelitian ini di mana H1, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H2, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya. Next, desain penelitian. Desain penelitian di sini yaitu waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Lalu data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan atau annual report dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Dan desain dalam penelitian ini menggunakan penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya yaitu ada metode sampling.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2021 yang berjumlah 81 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Purposive sampling sendiri adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti. Setelah dilakukannya proses pemilihan sampel atas populasi yang ada, maka ditemukan sebanyak 40 perusahaan sektor properti dan real estate yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Baik, selanjutnya. Yaitu ada metode analisis data. Metode yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini adalah metode linear berganda. Metode linear berganda berguna untuk menguji pengaruh 3 variabel dependen terhadap 1 variabel independen atau variabel terikat yang sudah saya pilih. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu Statistical Product and Service Solution atau aplikasi SPSS versi 25. Lalu pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Uji ini diambil dari nilai rata-rata maksimum, nilai rata-rata, maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Lalu yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji korelasi. Lalu yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda, di mana uji analisis regresi linear berganda ini berguna untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara spesifik terhadap variabel dependen yang dirumuskan sebagai berikut. Y adalah nilai perusahaan sama dengan alfa adalah konstanta ditambah dengan koefisien regresi yang dikali dengan X1, lalu ditambah koefisien regresi dikali X2, lalu ditambah koefisien regresi dikali X3, plus koefisien error. E adalah error. Yang terakhir adalah uji hipotesis, di mana terdiri dari uji koefisien determinasi atau adjusted R-square, lalu yang kedua uji signifikansi simultan atau uji statistik F, dan uji signifikan parameter individual atau uji statistik P. Selanjutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.